Perkenalkan, nama saya Jessica Niniwiti Asmoro dengan NIK C002584. Saya berasal dari kelompok D4. Pertama-tama, untuk sirkulasi fetal dimulai dari plasenta yang selanjutnya akan dialirkan ke vena umbilical dan akan berlanjut ke ductus venosus dan juga vena porta hepatica yang dari liver, dan nantinya akan bermuara bersama-sama ke vena cava inferior. Lalu dari vena cava inferior akan berlanjut ke atrium dextra yang nantinya akan berlanjut ke foramen oval dan juga ke ventricle dextra. Yang dari foramen oval akan langsung ke atrium sinistra, tapi yang dari ventricle dextra itu harus ke truncus pulmonarius dulu, terus ke pulmo, lalu ke vena pulmonari, baru ke atrium sinistra. Selanjutnya, yang tadi dari truncus pulmonari juga harus ke ductus arteriosus dulu, baru ke aorta. Tapi yang tadi dari atrium sinistra harus ke ventricle sinistra dulu, baru ke aorta juga. Terus nantinya dari aorta akan berlanjut ke sirkulasi sistemik yang nantinya akan berlanjut ke umbilical artery atau ke vena cava inferior. Nah, dari umbilical artery tadi akan kembali ke plasenta lagi. Nah, kalau sirkulasi fetal dia beda sama sirkulasi pasca kelahiran. Kenapa? Karena di sirkulasi fetal itu dia ada bulu umbilikal, lalu ada ductus venosus, ductus arteriosus, sama foramen oval. Dan dari yang memiskinakan oksigen pada fetus itu akan mencapai plasenta melalui arterie umbilikal sebagai cabang dari arterie celiaca interna. Dari sini darah itu akan mengalir kembali lagi ke fetus setelah mendapatkan oksigenasi dari vena umbilicalis dan bersirkulasi nantinya ke hati. Nah, melalui katup pada persimpangan vena cava inferior, aliran darah itu akan melewati foramen oval menuju ke atrium sinistra atau atrium kiri. Sehingga darah yang kaya akan oksigen ini nantinya akan mengalir melewati rute terpendek menuju ke organ. Nah, darah dari vena cava superior akan masuk ke ventricle dextra, kemudian akan dialirkan melewati ductus arteriosus sebagai pembuluh lintas dari ke truncus pulmonalis menuju ke aorta, sehingga melingkari sirkulasi dari paru yang sebenarnya itu ketika fetal masih belum berfungsi. Nah, setelah bayi lahir itu ada beberapa perubahan, kayak foramen oval tuh bakal berubah jadi fossa ovalis, ductus arteriosus bakal berubah jadi ligamentum arteriosum, terus venosus bakal berubah jadi ligamentum venosum, terus vena umbilical tuh bakal berubah jadi ligamentum teres hepatis. Nah, di sel dari arteri umbilical tuh bakal berubah jadi ligamentum umbilical yang medianum. Selanjutnya untuk kelainan yang disebabkan karena tidak sempurnanya penutupan dari sirkulasi fetal ketika bayi lahir. Ada namanya paten ductus arteriosus, di mana paten ductus arteriosus ini, ductus arteriosus dia gagal menutup secara sempurna dan gagal menjadi ligamentum arteriosum. Ductus arteriosus ini kan dia mengalirkan darah dari arteri pulmonal yang kaya akan karbon dioksida ke aorta. Nah, 2 hari setelah kelahiran, bayi itu paru-parunya sudah mulai bisa bekerja sempurna gitu. Jadi dia udah bisa mengalirkan oksigen itu ke peredaran darah. Jadi aorta itu udah kaya akan oksigen. Kalau misalkan ductus arteriosus dia nggak ketutup, berarti kan darah yang kaya akan karbon dioksida dari arteri pulmonal tuh bakal langsung dialirin ke aorta. Jadinya darah yang dari aorta, darah kaya oksigen yang dari aorta, itu dia bakal kaya akan karbon dioksida karena tadi ada karbon dioksida yang dibawa dari arteri pulmonal. Makanya nantinya uh, bisa menyebabkan sirkulasi bayi itu kekurangan oksigen. Nah, kalau misalkan lubangnya atau pembukaan dari ductus arteriosus ini dia besar, itu akan menyebabkan bayi itu mengalami gagal jantung tidak lama setelah dia lahir. Selanjutnya untuk vaskularisasi dari jantung,
Jantung ini dia mendapatkan arteri dari aorta descendens dan percabangannya. Nah, percabangan dari aorta descendens itu adalah arteri coronaria dextra dan juga arteri coronaria sinistra. Yang kanan itu arteri coronaria sinistra, yang hijau itu di lingkaran hijau, dan yang kiri yang lingkaran biru itu dia arteri coronaria dextra. Arteri coronaria dextra itu nantinya dia akan bercabang jadi ramus nodus SA yang dekat vena cava, lalu ada ramus marginalis dextra, terus ada juga ramus interventricularis posterior atau PDA, posterior descendens artery. Selanjutnya untuk arteri coronaria sinistra itu dia akan bercabang jadi ramus circumflexa arteria, lalu akan bercabang jadi ramus marginalis sinistra, lalu akan bercabang juga jadi ramus interventricularis anterior atau LAD dan juga menjadi ramus lateralis dari ramus interventricularis anterior. LAD tadi. Nah, sistem vena dari jantung tuh mostly akan bermuara ke sinus coronarius, tapi ada juga yang ke vena cardiaca magna, ada juga yang ke vena cardiaca media, vena cardiaca parva, terus juga vena cardiaca posterior, dan juga ada vena cardiaca media. Untuk sinus paranasalis itu ada sinus frontalis, cellulae ethmoidalis, sinus maxillaris, dan juga sinus sphenoidalis. Fungsi dari sinus itu sendiri yang pertama untuk mengurangi berat relatif dari tengkorak. Karena kan sinus itu kan dia bulat gitu ya, kayak ada lubangnya gitu. Dan makanya dia karena berlubang, dia bisa mengurangi berat dari si tengkorak. Terus dia juga bisa meningkatkan resonansi suara. Terus juga dia bisa berperan sebagai penyangga terhadap trauma wajah dan melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu dari hidup. Terus juga dia untuk menyebabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Selanjutnya untuk meatus nasi. Nah, meatus nasi dia ada 3 yang superior, medius, sama inferior. Kalau meatus nasi superior, dia itu merupakan muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior. Nah, kalau meatus nasi yang media, itu tuh dia ada beberapa struktur atau bangunan gitu. Yang pertama ada bula ethmoidalis, dia itu kayak berbentuk kubah gitu, dan merupakan muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Ada hiatus semilunaris yang berbentuk saluran melengkung gitu di bawah bula ethmoidalis, yaitu muara dari sinus maxillaris. Sudah infundibulum ethmoidalis yang berada di ujung anterior dari hiatus semilunaris. Itu merupakan muara dari sinus frontalis dan juga cellulae ethmoidalis yang anterior setelah melewati ductus frontonasalis. Terus buat meatus nasi inferior, dia itu merupakan muara dari ductus nasolacrimalis. Selanjutnya, kenapa sinus maxillaris ini dia lebih sering terkena sinusitis daripada sinus-sinus yang lainnya? Karena posisi dari saluran drainasenya atau ostiumnya, tempat keluarnya si cairannya, dia tuh berada di tinggi di bagian atas. Nah, hal ini tuh membuat dia tuh kayak pembuangan lendirnya tuh susah gitu karena bergantung sama mekanisme silia. Karena kan dia harus melawan gravitasi, makanya dia nggak bisa bergantung pada gravitasi. Nah, itulah yang membedakan si sinus maxillaris ini sama sinus-sinus yang lainnya. Karena tadi ostium dari sinus maxillaris ini dia berada di dinding superomedia. Karena dia berada di dinding superomedia, itu tuh menyulitkan lendirnya untuk keluar secara alami. Terutama kalau misalkan ada peradangan atau alergi, lendirnya akan lebih sulit untuk keluar karena kan silianya terganggu. Selain itu, di dasar dari sinus maxillaris, dia berdekatan sama akar dari gigi geraham. Makanya kalau misalkan ada infeksi dari gigi geraham atau kayak abses dari gigi geraham, itu dia gampang banget nyebar ke
eee, sinus maksimal sini. Terima kasih.